Oke, baik. Selanjutnya kita akan membahas ekspansi kofaktor sepanjang baris ataupun kolom. Oke, kita akan bahas terlebih dahulu ekspansi kofaktor ini terhadap matriks berorde 3. Jadi, determinan dari matriks ordo n itu dapat dihitung dengan mengalihkan entry-entry pada sebarang baris ataupun kolom dengan kofaktor-kofaktornya, dan juga kemudian menjumlahkan hasil-hasil kalian yang diperoleh, di mana untuk setiap i-nya itu adalah 1 sampai n dan j-nya juga 1 sampai n. Nah, seperti ini determinannya untuk kolom dan ini untuk baris. Jadi ini adalah mencari determinan A menggunakan ekspansi kofaktor sepanjang kolom, atau yang bawah itu adalah kofaktor sepanjang baris ke I, ya. Jadi ini masing-masing entry-nya jadi dikalikan dengan kofaktornya, ya. Tergantung kita mau kolom atau baris. Kalau misalnya kolom ke J, misalnya kolom kedua, maka ini adalah jadi A12, C12, A22, C12. Jadi J-nya ubah menjadi kolom keberapa gitu ya. Saat kita mau mencari determinan menggunakan ekspansi kofaktor sepanjang baris ke I, misalnya baris ketiga, maka I-nya tinggal diganti saja dengan 3 gitu ya. Nah, berikut adalah langkah-langkah dari ekspansi baris ataupun kolom. Jadi yang pertama caranya adalah kita memilih dulu satu baris ataupun satu kolom yang akan diekspansi. Jika tidak ditentukan, maka kita bebas untuk memilih ekspansi baris keberapa atau kolom keberapa gitu ya. Kemudian selanjutnya kita akan membentuk rumus perhitungan determinannya berdasarkan pemilihan ekspansi baris atau kolom yang telah kita tentukan. Selanjutnya kita perlu menghitung minor dan juga kofaktornya, yang ini akan kita butuhkan ya, karena formulasi dari determinan ekspansi tadi kita membutuhkan informasi kofaktor, dan kofaktor itu membutuhkan minor. Selanjutnya kita tinggal substitusi nilai kofaktor yang kita peroleh dan juga nilai entry dari masing-masingnya ke formula yang ada. Oke, kita coba bahas contoh untuk ekspansi baris. Misalnya kita diminta untuk menghitung determinan menggunakan ekspansi kofaktor sepanjang baris pertama dari A. Misalnya A yang diberikan adalah ini. Jadi baris pertama A itu adalah ini ya, 3, 1, dan 4 itu entry-nya. Oke, maka patokannya adalah, jadi kita tulis dulu rumusnya. Determinan tadi baris ke I ya, berarti I-nya tadi kita ubah aja jadi 1. Jadi patokannya ini, jadi A11 dikali tentu pasangannya adalah C11, gampangnya ya. Kalau misalnya lupa rumusnya nggak apa-apa. Kemudian ditambah ini kan entry A12, maka pasti dikalikan dengan C12. Kemudian A13 itu dikalikan pasti dengan pasangannya itu C13. Jadi ini punya masing-masingnya. Oke. Selanjutnya kita akan menentukan kofaktor, tapi sebelum kofaktor kita perlu tahu dulu minornya. Nah, kalau mau langsung boleh kayak seperti ini caranya ya. C11 berarti kan min 1 pangkat 1 plus 1 ya, dari sini dikali dengan minor 1-1-nya. Nah, ini kan genap ya, 1 plus 1 itu min 1 kuadrat, hasilnya pasti 1. Kemudian M11 itu artinya kita akan mencoret baris 1 kolom 1 ya gitu. Sorry. Oke, kita hapus dulu.
Nah, ini M11 berarti baris 1 dan kolom satunya kita coret. Sisalah tinggal 5, 6, 4, 8 dan kita cari determinannya. Dapat. Selanjutnya kita akan cari C12. C12 itu diperoleh dari min 1 pangkat 1 plus 2 dikali dengan minor 12. Min 1 pangkat 3 hasilnya min 1 dikali, nah minornya berarti kalau sekarang kita akan coret baris pertama kolom kedua dari sini ya, baris 1 kolom 2. Jadi submatriksnya adalah 2618. Ini hasilnya adalah 10 sehingga diperolehlah min 10 ya. Kemudian C13-nya itu berarti adalah min 1 pangkat 1 plus 3. Ini adalah 4, jadi dia min 1 pangkat 4 hasilnya 1 dikali minor 1, 3, berarti baris 1 yang dicoret, kolom ketiga yang dicoret, 2, 5, 1, 4. Tinggal dicari determinannya ya. Nah, setelah itu kita udah peroleh semua informasi kofaktornya, maka kita tinggal substitusi saja. A11 entry-nya adalah 3 dikali kofaktornya 16, begitu seterusnya ya. Sehingga diperolehlah determinannya adalah 26. Nah, contoh selanjutnya kita akan bandingkan hasilnya dengan mencari menggunakan determinannya pakai ekspansi kolom. Nah, sekarang kita mau cari pakai kolom kedua dari matriks A. Kolom kedua berarti ini yang menjadi patokan. Kalau lupa rumusnya berarti tinggal determinannya adalah ini entry A12 dikali C12 tentunya pasangannya. Kemudian 5 ini adalah entry A22. Kemudian 4 ini adalah entry A32 dikalikan dengan masing-masing dengan kofaktornya yang bersesuaian ya. Jangan nanti A12 kalian kalikan dengan C22. Jadi harus dengan pasangan masing-masing, jangan selingkuh. Oke, kemudian kita akan mencari kofaktor dari masing-masingnya. Ingat, kalau M12 berarti yang dicoret adalah baris pertama, kolom kedua gitu ya. Selanjutnya C22 berarti, oke kita hapus dulu, CM22 berarti baris 2 yang dicoretkan kolom kedua. Sisalah tinggal submatriks 3 min 4 1 8 gitu ya. Begitu pula dengan yang C32. Nah, setelah kita memperoleh masing-masing kofaktornya, kita tinggal substitusikan juga. Jangan lupa dikalikan dengan entry-nya masing-masing ya. Oke, 1, A22-nya adalah 5, A32-nya adalah 4. Kofaktornya diperoleh dari informasi ini. Diperoleh 26. Nah, hasilnya sama kan tentunya dengan yang kita peroleh dengan menggunakan ekspansi baris pertama. Jadi harusnya dengan menggunakan sembarang ekspansi kolom berapa gitu ataupun dengan ekspansi baris, harusnya Mbak akan menghasilkan matriks yang sama. Kalau misalnya berbeda, mungkin Anda ada salah hitung, jadi coba dicek lagi. Oke, demikianlah contoh untuk pembahasan mencari ekspansi baris ataupun kolom untuk menghitung determinan matriks ukuran 3 kali 3. Terima kasih.